Halo, halo, halo. Oke, San. Kita kali ini mau sharing kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mentuning drone untuk freestyle atau racing. Sekaligus kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas masukannya sehingga kita terus belajar dan berkembang di hobi ini. Karena dari masukan teman-teman lah kita belajar gitu ya. Kita untuk yang tuning pakai tuning drone pak freestyle ini perlu buat yang rakit sendiri. Kalau kita kan rakit sendiri ini. Kalau yang beli jadi udah bawaannya aja, PID bawaannya. Kalau yang rakit sendiri kayak kita itu perlu dituning kalau mau gitu. Dan setiap ganti gear, misalnya motornya ganti, apanya ganti, baterainya ganti, itu tuning ulang gitu. Cara untuk tuningnya kira-kira begini, kita masukin ini. Kalau untuk colok colok ke beta plate ini perlu dilepas ya propellernya, karena bahaya bisa lompat. Ini kita colokin tanpa dengan propeller karena baterainya nggak kita sambungin. Itu bahaya kalau disambungin baterai saat terbang. Nah, untuk tuningnya pertama kita connect ya ke sini. Kita connect ke sini ke beta plate dan kita lihat ke PID tuning. Nah, PID tuning ini, nah lihat. Pertama kita lihat ininya dulu. Yang rates-nya itu kita udah bikin video, kita contohkan bahwa rates ini, model seperti ini kita dapatkan dari simulator. Kita coba-coba, uji coba, kita senangnya itu kayak gimana. Nah, kita dapatkan yang buat kita paling cocok, kita rates-nya itu kayak begini kira-kira lengkungannya. Tiap-tiap orang tuh beda-beda, prinsipnya tiap orang itu nggak ada yang sama, beda-beda kok, unik, setiap manusia tuh unik begitu. Jadi pertama temukan dulu rates-nya. Kalau kita udah ketemu rates-nya, nah terus kita masuk ke ini PID tuningnya. PID itu kan P, I, D yang harus dituningnya. Tapi ada dua macam, ada yang P dulu terus I terus D, ada yang P terus D terus I. Jadi ada dua cara itu. Kalau kita lebih seneng caranya Stinger Swarm gitu. Contohin nama Matuka, kita praktekkan buat kita paling pas yang itu. Jadi kita P dulu, kemudian D, kemudian I-nya gitu. Jadi pertama kita setting di sini ini profil 3 ya. Ini hasil kita tadi nih. Pertama ini kita nolkan dulu. Ini kita bikin 0. Ini kita bikin 0. Ini kita bikin 0. Ini integral juga 0. Sama semua kita bikin 0. Semua kita bikin 0. Kita bikin 0 semua, San. Ini mohon maaf ini agak panjang karena emang agak susah ini. Ini kita bikin 0 dulu. Nah, udah 0 semua kita save gitu. Udah kita save. Kemudian nilai P-nya, nilai proporsionalnya. Proporsional itu kita ambil di sini nilai 40. 40 ya. Kita ini kan 40. Kenapa 40? Karena pertimbangannya gini, dengan skala 100 paling titik tengahnya itu kan 50, San. Nah, kita ambil 10 dari titik tengahnya. Jadi kita ambil 40 gitu. Nah, ini udah gitu kita save. Ini jangan kita save karena tadi kita udah kita tuning ya. Udah kita save, baru kita terbangin. Nah, pada saat terbangin, nilai P itu dia harus dalam posisi dia gitunya 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. Jangan sing gitu, itu berarti ada yang kurang pas di P-nya. Tuh rubah roll sama pitch-nya, naikin dikit-dikit 40, 42, 45 gitu ya. Sampai ini tuh getarnya cuman dedet gini, dedet gitu. Nah, itu nilai roll sama pitch-nya. Nah, udah gitu baru udah ketemu 3 dedet gitu, baru diatur ininya, D-nya. Derivatifnya kita belum masuk ke integral, kita ke derivatif ke D-nya dulu. D-nya itu sampai si getaran itu lah sampai nggak ada getaran gitu, sampai dia ketika pitch atau roll atau flip atau apapun dia nggak ada perubahan gitu. Itu yang penting untuk D-nya. Dan kita setting untuk D kita minimal sini 20, minimal tuh 20. Dari 20 lah kita gampangnya gitu. Karena pengaturan ini penting D ini, karena kalau D-nya terlalu tinggi si motor tuh bisa panas dan bisa kebakar. Jadi nilai D itu harus hati-hati, naikin dikit-dikit aja, 20, 21, 22 gitu, sampai ketemu yang kira-kira nggak ada
getaran. Kemudian baru integralnya, I-nya. Kalau integral, nah ini kita terbangin San. Kita dari remote-nya itu kita contohkan gini ya. Nah, kita angkat-angkat gini. Dia tuh si drone tuh maju atau ke samping atau ke kanan gitu kan. Dia harus stabil. Harusnya ketika dia diangkat throttle gini, dianya tetap di situ gitu. Nah, kalau dia mundur atau miring gitu, berarti I-nya itu ada yang kurang pas. Naikin dikit-dikit I-nya gitu. Nah, udah gitu baru kita coba terbang cruising aja ke sana kemari gitu San. Nah, itu untuk PID-nya ya. Kemudian yang kita sharingkan juga ini, yang penting itu cuman roll sama pitch, karena kalau yaw itu kan muter-muter gini San. Itu harus dilihatnya pakai loss, line of sight. Dia nggak bisa dilihat pakai Google. Jadi kalau yaw kita biarin aja apa adanya. Jadi kita ketemu tadi. Nah, itu settingan kita, hasil temuan kita itu kayak begini. Itu dari yang awal tuh nggak begitu banyak perubahan gitu. Jadi sama gitu. Nah, ini buat kita adalah ending kita untuk menemukan drone yang paling cocok buat kita. Kita merasa cocok tuh 5 inci San. Kemudian part-partnya yang paling cocok. Pokoknya untuk tiap orang itu satu dan orang lain tuh beda-beda. Proses menemukan mana yang paling pas buat kita itu yang proses yang lama. Perlu waktu, energi, biaya gitu kan. Tapi kalau kita udah ketemu, kita akan tahu proses selanjutnya. Setelah ini kemungkinan kita akan lebih banyak belajar untuk dansa tapi pakai drone gitu. Jadi freestyle-nya pakai drone dan masih kategori dance. Nah, itu masuk hitungan ke style, karena tiap orang tuh beda-beda. Contohnya gini, tulisan Bapak, tulisan Maisan tuh nggak ada yang sama, ya kan? Nilai seni di antara kita lah yang membedakan gitu. Nanti yang paling bagus siapa? Kita juga senang belajar kayak sekarang itu ke Ganu, ke Minchan gitu kan, Mr. Steel, beda-beda. Semua punya, ada yang gaya new school, old school, bebas, itu style masing-masing. Yang penting kita enjoy gitu loh. Dan mengenai belajar, kita belajar tuh never ending. Sampai akhir hayat kita akan terus belajar. Termasuk drone juga. Drone juga kita perlu belajar seumur hidup, nggak bisa belajar sebentar-sebentar begitu. Karena itu kaitannya dengan style. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas masukan teman-teman, dan mohon maaf jika kita tidak menjawab pertanyaan. Kira-kira teman-teman bisa melihatlah dari channel kita proses belajar kita dari nol, dari sama sekali nggak mengenal drone sampai kita sedikit-dikit bisa terbang dan belajar untuk dance. Kira-kira gitu San. Ada pertanyaan? Ya oke. Kalau ada pertanyaan silakan di ini, dan kita mohon teman-teman juga yang lebih tahu untuk menjawab gitu, saling membantu gitu, karena dengan sharing lah kita akan terus berkembang. Kira-kira demikian. Awesome San? Awesome.